Halo semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mena Melinia dari kelas Farmasi C 2019 dengan NIM 19040100084. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester teori kimia kuantitatif. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan antara titrasi permanganometri dan titrasi bromometri, meliputi teori dasar, prinsip kerja, pentiternya seperti apa, analitnya apa, indikatornya menggunakan apa, cara penetapan kadar atau metodenya seperti apa, dan aplikasi di bidang farmasinya seperti apa. Untuk yang pertama, kita akan bahas teori dasarnya. Untuk titrasi permanganometri merupakan penetapan kadar suatu zat yang didasarkan pada reaksi redoks dengan menggunakan KMnO4 atau kalium permanganat. Sedangkan pada titrasi bromometri merupakan penetapan suatu kadar atau zat yang didasarkan pada reaksi redoks dengan menggunakan brom. Yang kedua yaitu prinsip kerja. Titrasi permanganometri ini didasarkan pada reaksi redoks, di mana dalam reaksi ini MnO4- akan diubah menjadi Mn2+ dalam suasana asam. Sedangkan dalam titrasi bromometri, zat uji akan direaksikan dengan brom berlebih dalam suasana asam. Kelebihan brom di sini akan direaksikan dengan Ki berlebih, lalu iodium yang terbentuk akan dititrasi dengan natrium tiosulfat. Untuk selanjutnya yaitu pentiter yang digunakan pada titrasi. Pada titrasi permanganometri ini, pentiter yang digunakan yaitu kalium permanganat atau KMnO4. Sedangkan pada titrasi bromometri menggunakan pentiter natrium tiosulfat atau Na2S2O3. Untuk selanjutnya yaitu analit atau sampel. Pada titrasi permanganometri ini, analit atau sampel yang digunakan yaitu oksalat atau besi 2 yang bersifat reduktor. Sedangkan pada titrasi bromometri, analit atau sampel yang digunakan yaitu senyawa-senyawa organik aromatis yang bersifat reduktor. Selanjutnya, untuk indikatornya, pada titrasi permanganometri ini tidak perlu menggunakan indikator atau biasa disebut dengan autoindikator. Karena apa? Karena KMnO4 sendiri selain berfungsi sebagai pentiter, juga dapat berfungsi sebagai indikator dengan titik akhir titrasi berwarna pink pale. Sedangkan pada titrasi bromometri, indikator yang digunakan yaitu amilum atau kanji atau bisa menggunakan kloroform dengan titik akhir titrasi dari yang berwarna biru menjadi berwarna bening. Untuk selanjutnya yaitu cara penetapan kadar atau metode. Pada titrasi permanganometri ini menggunakan titrasi secara langsung atau analit bisa langsung dititrasi dengan pentiter. Pada titrasi permanganometri ini menggunakan KMnO4. Sedangkan pada bromometri, cara penetapan kadar atau suatu zatnya secara tidak langsung atau harus adanya perantara terlebih dahulu. Dikarenakan apa? Karena pada titrasi bromometri ini berlangsung secara lambat, maka dari itu harus adanya perantara terlebih dahulu dengan penambahan suatu larutan berlebih. Untuk yang terakhir yaitu aplikasi di bidang farmasi, yaitu pada titrasi permanganometri ini digunakan untuk menetapkan kadar zat besi dalam suatu obat. Seperti contoh obatnya desabion atau sangobion. Sedangkan pada titrasi bromometri digunakan untuk menetapkan kadar suatu zat senyawa-senyawa organik aromatis seperti fenol, asam salisilat, resolsinol, dan paraklorfenol. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.